Kalau pas ambulannya itu ada di puncak Jayapura ada aja. Terus ada yang beranaknya di Brunei Mulia, tidak sempat Pak, itu pasti tidak sempat. Samo baik, ambulan itu ada di Jakarta, yang nak beranak ada di Bandung, kira-kira kan? Yang disampaikan ke Pak Bupati itu tak itu Pak. Nah, jadi kurang Pak. Saya sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2, dan kebetulan ini kampung saya Pak. Saya terus terang sebagai anggota DPR RI, apapun Pak, apapun lobangnya, mau CSR, mau program pemerintah, mau apa, saya bawa Pak sebisa-bisa saya. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab saya Pak, dan mumpung saya jadi anggota DPR. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, Pak Dirut dan Pak Direktur Komersil ini wong sini juga. Berkenan kiranya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Utama Bank Mandiri. Baik? Oh baik. Baik, izin kepada yang kami hormati owner dari PT Pak Bertu dulu. Baik. Kami undang yang kami hormati Bapak Bertu Merles selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Boleh berkenan memberikan kata sambutannya Pak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Biasa megang Pak, pidato tidak baca Pak. Biasa ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Oku Timur, yang saya hormati Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero, yang saya hormati Bapak Ridwan, Direktur Komersil Bank Mandiri Persero, yang saya hormati Bapak Owner jajaran dan jajaran direksi PT BPR, yang saya hormati Ibu Hajah Nilawati, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur, ada Pak Sari, ada Pak Kiai Ramlan yang sempat hadir di acara ini. Mohon maaf Pak Kiai, duduknya di belakang. Pak Kiai harusnya di depan Pak. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul di hari ini, yang ingin diri untuk hadir di Kabupaten Oku Timur ini, utamanya di BPR ini Pak. Saya terus terang saja, saya baru kali ini masuk ke areal pabrik BPR ini Pak. Saya selalu lewat sini dan saya bangga sekali bahwa ada investasi yang besar di Kabupaten Oku Timur, canggih dan besar Pak. Saya lihatnya dari luar saja padahal. Karena saya dulunya adalah manajer pabrik kecil, saya tahulah ini ukurannya seperti apa, kapasitasnya seperti apa. Di Kabupaten Oku Timur seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada produksi padinya 1 juta ton per tahun, gabah basah per tahun. Artinya itu sebuah produksi padi yang sangat besar, dan saya yakin tidak semuanya bisa ditampung oleh BPR. Cuma berapa persen? BPR berapa ribu ton Pak? 100.000 bisa Pak. Ya seperti saran Pak Bupati tadi, mohon kiranya supaya BPR ini dibesarkan lagi Pak, supaya dapat petani di Kabupaten Oku Timur ini punya tempat untuk menjual hasil pertaniannya di tempat yang
di tempatnya sendiri, bukan dibuang di provinsi lain. BPR ini sangat luar biasa Pak Dirut. Ini membantu masyarakat sangat luar biasa di Kabupaten Oku Timur ini. Cuma sejak datangnya BPR ini ada sesuatu yang berubah sangat besar di sistem, di proses distribusi bahan padi ini tadi di Kabupaten Oku Timur ini ada perubahan yang sangat besar Pak. Dulu sebelum ada BPR banyak penggilingan padi kecil-kecil itu. Banyak penggilingan padi kecil-kecil, para petani tidak menjual padi, tapi menjual beras kepada pabrik penggilingan padi ini. Jadi mereka jemur sendiri, menggiling padi di pabrik penggilingan padi yang kecil, lalu hasil berasnya biasanya dijual kepada pabrik penggilingan padi tersebut. Sejak datangnya PT BPR, proses itu berubah Pak. Ada sesuatu yang lebih menguntungkan bagi petani, yaitu menjual langsung gabahnya ke PT BPR ini. Nah, pada proses ini ada sesuatu yang berubah juga Pak. Dulu Pak, para pemilik penggilingan padi, bila mana ada petani yang punya kebutuhan, misal ada mau beli pupuk Pak 5 sak. Zaman dulu, zaman saya jadi manajer penggilingan padi itu paling-paling minjemnya itu 100.000, 200.000, 300.000 gitu. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin agak meningkat ya, mungkin 1 juta, 2 juta gitu kan Pak. Nah, fungsi ini sekarang digantikan oleh tengkulak, betul kan Pak ya? Jadi tengkulak pengepul padi tersebut yang memberikan pinjaman kepada para petani dengan nilai yang sangat kecil. Nah, saya memohon kepada BPR agar memberikan pembinaan Pak kepada para tengkulak, karena tangannya Pak Dirut, tangannya Pak Direktur Komersil ini tidak mungkin sampai kalau sekedar minjamin duit 500.000, 100.000 itu tadi. Saya mohon kepada Bapak memberikan pembinaan sehingga tangannya Pak Dirut dan Pak Direktur Komersil ini bisa sampai Pak ke para petani ini tadi yang cuma pinjam beli pupuk 5 sak itu sekitar 130.000 kali 5 ya 650.000 Pak pinjam Pak. Mungkin enggak nak pinjam di Bank Mandiri secara langsung? Enggak mungkin kan? Nah, makanya lewat tengkulak itu tadi. Nah, tengkulak di Oku Timur, tengkulak yang ada di Kabupaten Oku Timur ini khususnya Pak, jangan sempat dipersepsikan bahwasanya tengkulak seperti yang di sinetron-sinetron itu, yang tengkulak yang jahat ya, menekan para petani. Tengkulak di Oku Timur ini kalau dia cerewet saja, maka petani tidak ada yang mau jual barang ke dia Pak. Jadi dia harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada para petani sehingga dia bisa membeli hasil pertaniannya untuk dijual di BPR ini. Yang kedua Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut dan Pak Direktur Komersil bahwa hari ini telah datang 2 unit ambulan untuk kebutuhan sosial di Kabupaten Oku Timur ini. Seperti yang diceritakan oleh Pak Bupati tadi Pak, penduduk Oku Timur 650.000 dan semuanya dalam layanan Nahdlatul Ulama. Dari ujung sampai ujung, dari puncak Jayapura sampai ke Semendawai Timur itu jaraknya 120 kilo Pak. Jadi kalau pas ambulannya itu ada di puncak Jayapura aja. Terus ada yang beranaknya di Brunei Mulia, tidak sempat Pak, itu pasti tidak sempat. Samo baik, ambulan itu ada di Jakarta, yang nak beranak ada di Bandung, kira-kira kan? Yang disampaikan ke Pak Bupati itu tak itu Pak. Nah, jadi kurang Pak. Kurang. Sementara rumah sakit itu ada di Kecamatan Belitang ini, di dekat sini tadi Pak. Ada rumah sakit sehingga jarak tempuh kalau Jakarta Bandung jalannya jalan tol Pak Dirut.
Amun di sini tahu dewe lah jalan sak mano kan. Amun Jakarta Bandung 3,5 jam sini, yo hitung dewe lah kira-kira. Dan yang terakhir Pak, saya sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2, dan kebetulan ini kampung saya Pak. Saya terus terang sebagai anggota DPR RI, apapun Pak, apapun lobangnya, mau CSR, mau program pemerintah, mau apa, saya bawa Pak, sebisa-bisa saya. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab saya Pak, dan mumpung saya jadi anggota DPR, saya usahakan sepenuh hati, sekuat tenaga Pak, apapun akan saya bawa ke sini. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, Pak Dirut dan Pak Direktur Komersil ini wong sini juga. Nah, jadi kato-kato mumpung itu tadi Pak, kapan lagi? Kapan lagi? Dan sekarang inilah, apa baik pemilih galau Pak ini nih, pemilih kita galau. Semua besar anak galau gitu dia ada di sini. Mumpung jadi dirut, mumpung jadi direktur komersil, apapun yang pajak dibawa untuk bantu masyarakat Oku Timur, kami mohon Pak, bawalah ke sini sekuat tenaga. Saya kira demikian saja sambutan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi yang kencang tepuk tangannya untuk Bapak DPR. Sedikit buka informasikan Bapak dan Ibu bahwasanya Bapak Bertul Merlas ini betul beliau merupakan pengusul Pak ya, pengusul CSR yang ada di Belitang Oku Timur ini. Sekarang boleh tepuk tangan sekali lagi.